Jadi kira-kira kita akan ngebahas skill apa aja untuk hari ini? Untuk skill mungkin yang tadi 3 yang udah disampaikan ya. Ada yang Apa tentang aja tuh? gimana dia memanage diri sendiri, itu intrapersonal skill. Mhm. Ada yang gimana dia Terus? memanage relationship-nya dia sama orang, interpersonal skill, dan Mhm. bagaimana dia menggunakan kemampuan berpikirnya dia untuk memecahkan masalah. Personal skill. Intrapersonal skill itu seperti yang udah tadi sempat dijelasin ya sebelumnya, bahwa itu tuh terkait dengan bagaimana seseorang mengontrol sikap atau proses internal di dalam dirinya mereka sendiri gitu. Bener banget. Nah, kalau Hani sendiri, Hani mau sharing apa hari ini? Mau ngebahas skill apa hari ini, Han? Gue kan baca-baca yang interpersonal ya, yang kalau tadi kan lebih ke apa aja skill yang di dalam diri yang perlu dikembangin. Kalau ini tuh dengan kita berhubungan sama orang lain gitu kan. Apa namanya juga interpersonal, itu kayak dibutuhin banget untuk kita bisa interaksi sama orang lain. Namanya manusia kan makhluk sosial ya, pasti kayak udah sering banget lah tidak bisa hidup tanpa orang lain gitu. Jadi sebenarnya itu skill yang butuh juga dikembangin dari kecil ya. Soalnya kan dari kecil juga sebenarnya kita udah berinteraksi sama orang lain, misalnya sama orang tua, terus sama keluarga, atau misalnya lingkungan sekitar, tetangga-tetangga gitu kan. Sebenarnya dari kecil tuh memang sudah dilatih gitu. Nah, kalau misalnya anak udah sekolah, ada lagi nih lingkungan barunya kan, misalnya ke guru, terus ke teman-teman yang sekelas, teman-teman di tempat les misalnya, atau bahkan teman-teman di lingkungan rumah, atau misalnya nanti kalau pindah rumah pasti ketemu lagi orang baru kan, kayak harus selalu terus diasah kemampuan untuk berinteraksinya gitu. Nah, kalau di sini sih bahasnya mungkin 3 ya. Case ini tuh berkesinambungan, tapi bisa lah dipecah sedikit gitu kan. Yang pertama tuh komunikasi lah, pasti kunci dari setiap interaksi adalah komunikasi. Gimana caranya komunikasi tuh beda kan sebenarnya sama kita tuh cuma ngomong gitu. Jadi komunikasi itu kan nggak cuma ngomong, tapi kita kayak memberi dan menerima informasi. Lebih ke giving and receiving gitu kan. Ya, tuh. Gitu. Jadi kalau ngomongin komunikasi itu sebenarnya nggak cuma kita secara verbal bisa nyampein apa yang kita pikirin, atau misalnya kita bisa ngerti apa yang orang lain omongin, tapi juga kita harus bisa mendengarkan misalnya secara aktif gitu kan. Kita bisa mendengarkan apa sih maksud orang itu, apa sih pesannya gitu. Dan kita juga sebenarnya masuk juga ke masalah emosinya gitu. Kalau kita berkomunikasi kan kita bisa juga menumbuhkan empati kita sama orang lain, sama perasaannya dia mungkin, atau misalnya sama situasi yang lagi dia alamin, kayak gitu. Gitu sih, jadi kayak dari kecil pun tuh penting sebenarnya. Oke. Kalau misalnya untuk anak-anak sendiri, tips-tipsnya untuk bisa mungkin melatih skills komunikasinya itu gimana, Han? Kan kalau anak-anak tuh kayaknya butuh untuk diajarin dulu hal-hal dasarnya gitu kali ya. Jadi kalau misalnya berbicara itu harus ada kontak mata dengan lawan bicara gitu. Karena kan bisa nunjukin respect, nunjukin kita hormat sama orang lain, kita menghargai gitu. Terus juga kita menunjukkan kalau kita tuh berminat loh sama pembicaraan ini gitu. Jadi kita harus ada kontak mata. Terus kayak berbicara dengan benar, dengan jelas. Itu kan dari kecil dilatih ya, misalnya kayak kalau ngomong artikulasinya harus jelas loh gitu. Terus orang tua misalnya bisa mengajarkannya kalau orang anaknya baru bisa ngomong, gimana caranya ngomong yang jelas, yang benar kayak gitu. Jadi jangan yang disalah-salahin karena anaknya ngomongnya salah gitu. Jadi dari kecil banget. Gitu kadang ya. Terus dari sikapnya juga kalau misalnya kalau lagi ngobrol tuh nggak boleh loh kita menyela percakapan yang ada gitu, yang lagi berlangsung, terus kita tiba-tiba motong di tengah, itu kan sebenarnya kayak attitude-nya nggak boleh kalau misalnya di lingkungan sosial gitu. Jadi harus dikasih tahu juga gilirannya gimana nih, kapan waktunya kita ngomong, kapan waktunya kita berhenti gitu. Jadi itu memang harus dilatih, nggak akan bisa langsung gitu. Terus sama apa namanya, gimana kita bisa perhatiin bahasa tubuh, kayak kalau kita ngomong kan pasti ada aja gestur-gestur, saya kelihatan nih orang kayaknya nggak nyaman, atau kayak sebenarnya udah pengen selesai pembicaraannya gitu kan. Itu tuh harus dilatih tuh dasar-dasarnya itu di komunikasi. Nah, kalau caranya sebenarnya adalah lebih ke
sehari-hari ya, kayak misalnya hari ini anak-anak tuh ngapain di sekolah atau misalnya di tempat main, ditanya atau misalnya disuruh ceritain hari ini ngapain aja gitu. Jadi kan dengan setiap hari bercerita gitu, komunikasinya tuh terbuka gitu. Jadi bukan yes or no aja, tapi anak tuh bisa suruh ceritain atau mungkin dia nonton TV atau main gadget terus tanya tuh tentang tokoh-tokoh di TV-nya, lain nonton apa, ceritanya apa kayak gitu tuh itu benar-benar numbuhin komunikasi kan. Karena meskipun belajarnya sama orang tua dulu nih, nggak sama orang lain gitu. Nah, terus kalau misalnya di kegiatan apa ya, kayak di luar akademik gitu, sebenarnya kita bisa juga kayak ikut kelas drama sih sebenarnya. Kalau kelas drama tuh kan bisa ini ya, apa namanya, kita bisa meranin jadi orang lain. Terus habis itu kita bisa menyampaikan nih orang ini tuh perasaannya gimana sih gitu, orang ini tuh pikirannya gimana, terus ke orang lain sikapnya gimana, dia tuh lagi marah kah atau dia lagi seneng kah kayak gitu. Itu kan sebenarnya tuh terlatih banget. Iya, empati, bener. Itu benar-benar itu lumayan lengkap lah untuk komunikasi ya, karena ada verbal ada non verbalnya juga gitu. Terus kalau lagi pandemi gini kan agak susah ya, kayak lagi harus selalu di rumah gitu. Ternyata sebenarnya komunikasi itu bisa diasah banget dengan main pura-pura, jadi pretending play gitu. Jadi iya, misalnya main rumah-rumahan atau masak-masakan gitu. Jadi dia kan bisa berperan gitu. Misalnya, oh aku lagi jadi penjual gitu. Terus habis itu coba lo beli, kan bisa mengasah juga keterampilan dia untuk komunikasi di lingkungan sosial yang ada di luar gitu, tapi dengan cara pura-pura gitu. Ternyata itu sangat membantu gitu di saat harus di rumah aja kayak gini gitu. Terus board game juga, misalnya main Monopoly, main luar tangga gitu, kan itu juga ngajarin tentang kita tuh harus bergiliran loh. Itu kan juga salah satu dasar di komunikasi tadi kan. Jadi anak tuh bisa lihat kalau kita tuh nggak bisa seenaknya menjalankan punya kita gitu, menjalankan apa yang kita mau. Gitu. Ada aturan sosial gitu tuh belajarnya dari situ gitu ya. Ternyata penting juga untuk komunikasi, kan kirain kayak ya udah cuma mindahin doang gitu kan sesuai tujuan, tapi ternyata poin bergiliran tuh bisa diasah juga dengan bermain tadi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau komunikasi tuh lebih ke ini ya, kayak modeling gitu ya cara belajarnya. Jadi kayak memang bukan dikasih tahu dengan kata-kata, tapi memang lebih dengan dicontohkan gitu ya nggak sih? Kayak untuk dia ngelihat gitu ya. Untuk nggak makanya penting banget. Iya, makanya penting banget orang tua tuh jadi role model yang baik dan benar gitu. Misalnya kalau orang tuanya attitude-nya juga nggak bagus, kalau ngobrol sama orang kan juga anak pasti lihat kan kayak, lah orang tua gue aja gitu, masa gue harus nggak boleh gitu kan. Jadi kayak itu tuh penting banget emang dari role model sih, karena namanya juga anak tuh selalu modeling ya bisanya gitu kan. Gampang karena dia bisa lihat konkret gitu kan, oh ternyata kayak gitu yang dimaksud gitu. Kalau dikasih tahu aja, apalagi ini kan skill yang nggak bisa dengan teori doang gitu, benar-benar harus dilatih gitu. I see. Tapi menarik sih Han, maksudnya kenapa? Nggak, sebenarnya ini nyambung juga sama tadi Tibo yang self management, karena kan anak tuh kalau komunikasi sama orang bisa belajar untuk kontrol diri juga kan, kayak nggak bisa anaknya untuk maunya dia gitu. Jadi itu bisa ngelatih juga sebenarnya, nyambung ke yang self management tadi gitu. Kontrolnya nggak sih, nahan kayak gimana dia untuk nggak ngomong sesuka dirinya dia gitu. Iya. Soalnya kan kita sendiri sering lihat kan, ada anak yang misalnya kalau lagi ngomong nggak take turn gitu misalnya, atau nggak mau ngalah, atau nggak mau nunggu giliran gitu kan kalau lagi main. Oke. Jadi itu mungkin tampilannya kalau misalnya si komunikasi skill ini dilatih, jadinya si anak jadi jauh lebih sebutannya lebih lebih bagus gitu kali ya. Apa sih berinteraksi dengan lingkungannya gitu kali ya. Bagaimana ya? Lebih flow, lebih ngalir. Iya, tapi lebih sesuai aturan juga gitu ya nggak sih? Sesuai tuntutan sosial. Harapan, sesuai tuntutan sosial itu. Ya, itu maksud gue. Kalian terbaik. Benar banget. Gitu.
Oke. So, ada apa lagi nih Han di interpersonal skill? Yang kedua ada teamwork, kerjasama. Ini kayak pasti banget sih, selalu harus ada sepanjang hidup juga gitu, dari anak-anak pun butuh juga. Jadi gimana kita bisa bekerja sama orang lain atau mungkin sekelompok orang buat mencapai tujuan, buat memecahkan masalah gitu kan. Jadi pasti anak-anak kan kalau misalnya udah sekolah, apalagi udah ketemu orang, pasti dia akan jadi satu bagian dari suatu tim gitu misalnya. Society gitu. Ya. Iya, Society luas banget ya. Iya sih, benar-benar. Jadi kayak kalau di kelas, misalnya dia jadi anggota di kelas itu, dia harus bisa mungkin memenuhi tuntutan di kelas gitu, atau di kelas nanti ada kelompok-kelompok kecil yang harus mungkin main game, tapi sebenarnya ya itu kan dia harus melatih kerjasamanya di situ gitu kan. Jadi kalau di anak-anak tuh kenapa penting? Soalnya dia tuh bisa mempersiapkan gitu loh, nanti kalau misalnya sebenarnya ini jauh tapi memang butuh dipersiapkan gitu, kalau misalnya kerja dalam tugas-tugas di kantor atau misalnya nanti di kuliah, di sekolah juga kan sama, itu pasti ada tugas-tugas bersama, itu tuh dia bisa memecahkan masalah sama orang lain tuh lebih kooperatif. Terus juga nyambung juga ke yang komunikasi tadi, kalau dia lebih sering ikut dalam suatu kelompok, bisa bekerja sama, itu kan juga komunikasinya bisa lebih terus terasah gitu. Terus juga dia juga sebenarnya bisa meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kalau misalnya dia di timnya itu bisa bekerja secara efektif mungkin, atau misalnya dia bisa mengeluarkan ide-idenya dia terus udah gitu dihargai lagi sama timnya, atau misalnya idenya dijalanin sama timnya, dia kan pasti akan lebih percaya diri gitu, kayak oh iya gue bisa kok masuk ke dalam tim ini gitu, oh gue diterima kok di lingkungan ini gitu. Jadi kayak itu bisa mengasah juga ke self esteem atau kepercayaan diri. Dan komunikasi tadi kan harus mendengarkan secara aktif ya. Nah kalau di tim ini tuh juga bisa terasa banget kemampuan dia untuk active listening-nya, karena kan gimana caranya di tim itu tuh kita harus bisa menghargai opini orang lain ya. Jadi kayak nggak atau kalau misalnya kita mau menyanggah pun tuh dengan cara yang baik gitu kan, tidak menyakiti perasaan orang lain gitu. Dan kita bisa menghargai nggak cuma opini tapi juga kemampuan yang lain. Kalau misalnya ada yang kesusahan dibantu kayak gitu. Jadi kayak pokoknya goalnya itu adalah goal satu tim, bukan goal perorangan lagi kalau misalnya kita udah dalam satu tim gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau di anak-anak tuh sebenarnya sama sih kayak Tibo tadi ya. Sport activities itu udah paling paket lengkap juga sih sebenarnya. Oke, sport activities. Oke. Kan itu kalau apalagi sportnya tuh yang bukan individual ya, bukan kayak berenang itu kan sendiri gitu. Misalnya yang olahraga yang berkelompok, basket, bola, itu tuh semuanya tuh ada gitu. Jadi gimana caranya dia tuh bisa menghargai kemampuan yang lain. Kalau misalnya ternyata yang lain tuh bisanya jadi penyerang, ya dia mungkin jaga di belakang, atau misalnya dia jadi penjaga belakang kayak gitu ya. Kayak gitu kan. Jadi dia tuh harus pokoknya intinya tujuannya satu, bikin tim ini menang kayak gitu. Terus misalnya ada yang lagi bikin strategi bareng, terus habis itu ada yang punya ide, oh iya dihargai, atau misalnya nanti dia punya ide lagi gimana caranya dia bisa nyampein pendapatnya tuh dengan cara yang baik kayak gitu. Gitu sih. Terus apa lagi ya? Oh, sama misalnya kalau di anak SD kan suka ada ya kayak grup drum band kayak gitu. Itu kan sangat amat dibutuhkan teamwork yang bagus kan biar musiknya tuh selaras. Harmoni ya. Kan misalnya dia harmoni bener. Iya, harmoni bener, itu tuh ngaruh banget sih sebenarnya ke teamwork kan. Misalnya nggak hanya komunikasi verbal, itu kan bahkan cuma kayak musiknya aja gitu, tapi itu harus gimana caranya selaras ya, karena dia tuh bisa menghargai tim yang lain, anggota tim yang lain gitu. Pokoknya intinya memang kalau ini harus ke ini sih lingkungan yang berkelompok gitu ya, nggak cuma lingkungan di rumah, memang harus di luar gitu. Kalau Jadi sebenarnya nyambung ya sama yang komunikasi, karena dia secara nggak langsung belajar peran dia di dalam kelompok juga kan ya. Jadi kayak ketika dia bisa teamwork itu, memang dia harus bisa menempatkan diri juga gitu kan di dalam kelompok itu, perannya dia apa gitu. Iya, nyambung banget sih. Ini emang kayak
skill di interpersonal tuh nggak ada yang bisa dipisah sama sekali sih, bener-bener semuanya tuh saling beririsan gitu. Oke. Tapi berarti satu kegiatannya bisa buat melatih sedemikian skills gitu. Apa sih bahasa gue? Ada beberapa banyak dalam Baca, sekaligus. iya, iya Sebenarnya nggak kayak sih? ikut kegiatan tuh bagus banget sih, karena dia ya bisa beberapa skill sekaligus gitu, kayak langsung Iya, makanya penting Nggak cuma sebenarnya kan di satu. anak-anak sekolah tuh mumpung energinya banyak, jadi ikutin Ya, kegiatan yang sepakat. banyak juga. Iya. Cuma ya lihat juga gimana dia harus istirahat juga kayak gitu kan. Tapi ya benar-benar harus dimanfaatkan sih ini. Mungkin Iya. nih golden age untuk Masanya ya. ini kali ya, untuk mengembangkan masa skill tuh benar-benar pas anak tuh Hmm. masih banyak energinya gitu. Ya, pas SD ini. Ya, mungkin kalau di I rumah tuh see. dilatih fondasinya kali ya, kayak diajarin norma-norma sosial misalnya yang sebenarnya nggak boleh Basicnya ya. ya basic-basicnya biar kayak kalau keluar dia udah punya bekal gitu, nggak Iya, benar-benar iya, iya. kosong, kepala kosong gitu kan. Iya, iya, benar-benar. Betul. Sepakat. Jadi nggak asal nyemplung aja gitu ya. Benar, harus disiapin dulu lah, kasih bekal. Dan mungkin kalau ibu-ibunya rajin diperhatiin juga sih umurnya. Takutnya mereka belum sesuai untuk ikut kegiatan tertentu usianya. Mereka malah yang ada bukannya berkembang dengan baik, malah drop gitu takutnya. Kalau memang mereka belum sesuai, misal diikutin apa tadi kayak lomba, tapi ternyata belum sesuai untuk mereka. Jadi mereka yang ada malah mentalitasnya drop, bukannya malah terangkat gitu untuk kompetitif. Gitu. Iya. Kan biasanya lomba suka ada batasan usianya juga kan, Usia, kayak dia iya. Ada batasan usia biasanya. gitu. Kesiapan Karena anak. ya dan lawannya juga biar bisa lebih setara gitu sama dia kan, dia jadi nggak ngerasa superior banget gitu. Betul. Terus next kali ya yang interpersonal terakhir nih. Ayo, boleh. Leadership tuh ya ini juga nggak bisa terpisah sih sama teamwork dan komunikasi tadi kan. Pasti kalau ada leadership pasti ada di dalam tim nih, kan kita tahunya nih. Jadi kita sebenarnya tuh leadership itu adalah kemampuan yang dipakai buat ngatur orang lain untuk mencapai tujuan gitu. Jadi kita memotivasi orang lain untuk menyelesaikan tugasnya sesuai jadwal. Tapi sebenarnya leadership ini tuh skill yang satu skill yang terdiri dari banyak skill lainnya gitu, kayak benar-benar kompleks sih sebenarnya. Jadi dia tuh dalamnya ada strategic thinking, terus ada planning, ada komunikasi tadi, flexibility, persuasi, komunikasi, banyak banget deh pokoknya sebenarnya kan. Wah, dia itu kayak the whole package gitu loh kalau si leadership sih. Kalau leadership lain-lain jadi leader. Benar. Tapi sebenarnya dia itu penting buat anak. Maksudnya kayak memang kan katanya nggak semua orang punya punya kriteria buat jadi leader gitu di dalam dirinya gitu. Tapi at least sebenarnya kalau misalnya punya leadership skill ini tuh dia bisa mengendalikan dirinya gitu kan. Kayak tadi sebenarnya self regulation tuh masuk banget di sini. Terus juga sama tadi meningkatkan kepercayaan diri itu juga iya banget di leadership kan, gimana dia bisa percaya pada kemampuannya sendiri, terus dia bisa untuk mengatur orang lain gitu kan, memanage orang lain. Terus habis itu dia juga anak tuh bisa belajar untuk bertanggung jawab sebenarnya sama dirinya sendiri, sama kerjaannya sendiri minimal banget. Kalau misalnya dia bukan leader yang dalam suatu kelompokan, jadi itu butuh banget sebenarnya untuk kegiatan sehari-hari juga gitu kan. Sama problem solving, kalau punya masalah misalnya susah ngerjain tugas atau dia belajar sesuatu nggak bisa gitu, itu kan dia harus ada kemampuannya sebenarnya kan, kemampuan memecahkan masalah. Nah sama tadi bekerja secara kooperatif sama orang lain gitu. Kayak sebenarnya kan kelihatannya ribet banget, tapi ini tuh sesimpel apa ya, mungkin nanti dijelasin lah sama Nina di thinking ya. Thinking tuh emang iya kan, nanti kan mau ngomong thinking kan. Tahu nggak mau ngomong apa nih? Enggak. Kalau masalah strategik sebagai leader tuh ya bukan cuma kita bisa berhubungan sama orang lain, tapi kita harus bisa mengatur sendiri juga pikiran kita. Terus kita bisa memplanning apa yang mau dilakukan di suatu kerjaan kayak gitu. Nah, kalau di anak-anak tuh sebenarnya
tadi sih kayak yang Tibo tadi pas apa ya, Bu, yang rutinitas harian self management ya? Self Rutinitas management. itu dari adjustment. Salah, bukan resilient. Oh, Hah? resilient. Apa self management? Hah? Terus habis itu Iya, skip nih. kan kan tadi kan penting kalau buat di anak bisa adjustment dia juga salah satunya bisa dilatihkan dengan ini kan ya, rutinitas. Iya. kan sebenarnya tuh dia gimana caranya dia bertanggung jawab sama dirinya sendiri, bisa mengendalikan dirinya, sama dia memecahkan masalah kan. Nah itu tuh di rutinitas harian sebenarnya bisa diterapin gitu kan, dengan anak punya rutinitas dan secara konsisten diterapin tuh kayak dia bisa tahu nih tugas dia tuh apa secara jelas dan bisa punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya gitu kan, karena ya udah setiap hari ini dilakuin, berarti ini kan kewajiban harus diselesaikan kayak gitu. Terus dia bisa kendaliin dirinya nih, oh sekarang waktunya aku makan atau mandi dulu, mainnya nanti kayak gitu. Itu sebenarnya tuh masuk juga ke leadership tadi kan, leadership skill. Nah terus kalau misalnya uh, kalau orang tua mungkin cara ngebantu ngelatihnya tuh bisa kalau misalnya dia minta sesuatu, terus jangan langsung diturutin gitu, atau saya coba dulu negosiasi gitu kan, saya coba bikin penawaran atau kasih kesepakatan, misalnya anak tuh bisa negosiasi nggak sih kalau misalnya orang tuanya tuh nolak apa yang dia mau kayak gitu kan. Terus kalau untuk decision making tuh bisa dengan misalnya dia mau mau masuk sekolah atau misalnya dia mau milih tempat les, milih ekskul gitu. Coba di apa namanya, pas santai gitu kan, kayak coba diidentifikasi nih pro kontranya apa sih, yang disuka dari tempat itu apa, yang enggak apa gitu. Terus kayak oh ternyata banyakan yang mana ya gitu. Berarti harus pilih tempat yang mana ya gitu. Itu kan sebenarnya simple tapi penting banget untuk decision making tadi gitu. Jadi dia tuh bisa tahu gimana caranya buat pertimbangan, buat keputusan tuh berdasarkan pertimbangan yang matang gitu. Tapi sebenarnya itu bisa banget dilakuin buat anak-anak, apalagi kalau udah sekolah tuh kan dia udah tahu ya, kayak udah tahu maunya apa, udah bisa sendirilah sebenarnya gitu. Cuma memang masih perlu selalu dibimbing gitu. Diarahin. Iya. Terus lagi-lagi sebenarnya sport activity. Ya, dalam sport activity kompleks. Dia mencakup sangat banyak hal di bawahnya, sangat banyak skill di bawahnya. Iya. Kalau mau jadi leader, harus banyak yang dilatihkan. Terus tadi sih sebenarnya si sport itu juga bisa banget kan, apalagi tadi yang melatih teamwork, gimana dia kerja, pentingnya kerja sama tuh apa, kayak gitu. Oh, terus sebenarnya ada lagi loh kalau misalnya buat ngelatih percaya dirinya itu bisa dengan misalnya nih dia bisa menyampaikan pilihannya tuh ke orang lain. Kalau tadi kan misalnya cuma milih doang nih pilihannya apa berdasarkan pertimbangan udah. Tapi kalau misalnya dia bisa nyampein ke orang lain tuh kan hal yang beda lagi kan sebenarnya. Nah itu tuh bisa ngelatih kepercayaan dirinya, misalnya kalau lagi ke restoran gitu. Terus kan kadang orang tua kayak udah Ade makan ini aja misalnya gitu. Iya, nah dia tuh pesan sendiri, misalnya dia lihat menu, dia maunya apa gitu, terus kayak oh iya coba bilang sendiri ke masnya atau mbaknya gitu, jadi kayak pelayannya tuh nyampein sendiri, itu juga ngelatih banget sih buat dia bisa percaya diri gitu kan, itu kan sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang leader. Sih sebenarnya praktikal ya, dan sederhana sebenarnya kalau misalnya untuk dilakukan di rumah gitu ya. Kompleks nih. Iya. kompleks skills-nya, tapi maksudnya untuk pada prakteknya yang dipraktekin tuh lebih pada kayak diskusi gitu-gitu kan. Mungkin sebenarnya karena komponennya banyak, jadi sebenarnya bisa dipecah-pecah buat coba dilatih mulai sekarang gitu loh, kayak mulai anak tuh masih kecil gitu tuh bisa dilatih satu nanti tuh bisa terintegrasi pas sudah dia gede, mungkin dia bisa jadi leader kayak gitu kan, dia udah punya basic dari skill leadership sendiri gitu. Berapa? Apa yang mau di-share? Ya, jadi kan kalau lo berdua tadi udah bahas tentang interpersonal sama interpersonal. Nah, kalau gue kebagiannya tuh ngebahas tentang thinking skills kan. Cuman sebenarnya thinking skills tuh luas banget juga gitu loh, sama kayak kalian tadi. Cuma kalau kalian kan willing untuk mempreteli satu persatu ya. Nah, kalau gue mau fokus aja